you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 RBLTPB 18 dengan judul Penerapan Hukum Faraday dengan menggunakan rakitan dinamo dan kaset bekas. Perkenalkan, saya Zakina Fauzia dengan NIM 123410022. Saya dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Radia Busyra, NIM 123410023, Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Nikita Stefani Manulang dengan NIM 123410010 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Anggreni Dewi Lestari dengan NIM 123410012 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Latifah Rifiana dengan NIM 123410044 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Febrian Saputraya dari program studi Sains Aktuaria dengan NIM 123410039. Halo semuanya, jadi kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan hukum Faraday pada pembangkit listrik sederhana menggunakan rakitan dinamo dan kaset CD bekas. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih hukum Faraday itu? Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut. Jadi, hukum Faraday yang dikemukakan oleh Michael Faraday pada tahun 1831 menjelaskan bagaimana perubahan dalam medan magnet yang dapat menghasilkan medan listrik. Selanjutnya adalah bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday yang pertama menjelaskan bahwa massa zat yang dihasilkan dalam proses elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Sedangkan untuk hukum Faraday yang kedua menjelaskan bahwa massa zat yang dihasilkan oleh proses elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Kemudian aerator. Kalian tahu nggak apa sih generator itu? Jadi, generator adalah suatu mesin yang dapat mengubah energi kinetik atau mekanik menjadi bagian energi listrik. Generator juga beroperasi berdasarkan hukum Faraday. Dengan kata lain, ketika sebuah konduktor berputar dalam medan magnet sehingga memotong garis-garis medan magnet, maka akan tercipta electromotive force atau yang biasa disingkat EMF atau garis medan listrik di ujung konduktornya dan satuannya adalah volt. Baik, selanjutnya kita juga harus mengetahui hubungan antara generator dan hukum Faraday. Prinsip kerja generator berdasarkan hukum Faraday yang mengandung pengertian bahwa apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka di dalam kawat tersebut akan terbentuk gegel induksi, serta hukum Faraday dapat dinyatakan dengan rumus E sama dengan min N dikali delta P per delta T, yang dimana E merupakan gegel induksi yang dibangkitkan dengan satuan volt, N adalah banyaknya jumlah lilitan, delta P adalah perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan detik. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ada kardus, lem tembak, gunting, kabel, alat tulis, papan yang digunakan sebagai alas, kaset bekas, magnet, tambahan alat untuk merakit dinamo, lampu bohlam kecil, kawat, pelasi hitam, solder dan timahnya, kayu yang sudah dibentuk, palu, paku, dan karet hitam. Bentuklah pola seperti yang ada pada video dengan menggunakan kardus dan kemudian gunting. Ada dua pola berbeda karena yang pertama akan digunakan untuk melilitkan kawat sebanyak 30 lilitan dan yang kedua akan digunakan untuk melilitkan kawat sebanyak 60 lilitan.
Kemudian, rekatkan pola yang memiliki pola yang sama dengan menggunakan lem tembak atau lem G agar pola tersebut tampak kokoh. Lalu, lubangilah pada bagian tengah kedua pola tersebut. Kemudian, masukkan pola kardus dan konektor dinamo tersebut pada as besi kecil. Lilitkanlah kawat pada pola kardus dengan jumlah lilitan 30 lilitan di setiap sisinya. Lakukan juga pada pola kardus satunya dengan jumlah lilitan yaitu 60 lilitan pada setiap sisinya. Kemudian, solder bagian kawat dan konektor dinamo. Lalu, buatlah pola seperti pada video yang akan digunakan sebagai tabung pembungkus rakitan dinamo. Rakit dan rekatkanlah bentuk pola tabung tersebut dan jangan lupa untuk membolongi tutup tabung pada bagian tengahnya. Kemudian, rekatkan dua magnet pada bagian dalam tabung secara berhadapan. Masukkan kabel pada bagian lubang di tutup tabung, kemudian kaitkanlah kabel tersebut pada konektor rakitan dinamo dan masukkan juga dinamo tersebut pada tabung. Kemudian, rekatkanlah tutup tabung pada badan tabung tersebut. Lem dan tumpuklah 3 kaset agar kaset tersebut tampak kokoh dan tebal. Ulangilah hal ini hingga 2 kali. Satukan atau rekatkanlah kedua kaset tersebut dengan balok kayu berbentuk lingkaran di antara kedua kaset tersebut. Kemudian, pakulah kaset tersebut pada bagian atas balok kayu panjang. Selanjutnya, rekatkanlah kayu yang sudah dibentuk seperti kayuhan atau untuk memutar kaset tersebut pada kaset, dan rekatkan juga balok kayu yang berbentuk lingkaran yang lebih tipis dari sebelumnya pada kaset. Kemudian, rangkai dan lemlah balok pada papan alas yang nantinya akan digunakan sebagai tempat rakitan dinamo dan juga lampu bohlam. Selanjutnya, rekatkanlah rakitan dinamo tersebut pada balok yang sudah dirakatkan di papan alas dan juga rekatkan lampu bohlam yang sudah dihubungkan pada kabel rakitan dinamo pada balok yang sudah disediakan juga. Kemudian, berikan karet pada rakitan kaset dan juga pulai rakitan dinamo. Lalu, lemlah tiang penyangga kaset pada papan alas tersebut. Rekatkan juga beberapa balok kecil untuk menumpuk penyangga tiang kaset tersebut agar kokoh. Berikut adalah tampilan alat yang telah kami buat. Berikut adalah pembuktian percobaan pada lilitan dengan jumlah 30 lilitan. Tampak cahaya yang dihasilkan oleh lampu bohlam tidak stabil dan lebih redup. Kemudian adalah contoh pembuktian percobaan pada jumlah lilitan, yaitu dengan 60 lilitan. Berikut hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan. Kami menggunakan kawat dengan ketebalan 0,5 mm dan dengan jumlah lilitan yang divariasikan yaitu 30 lilitan dan 60 lilitan. Dari kedua jumlah lilitan yang berbeda, maka hasil yang dikeluarkan juga berbeda, yaitu pada kawat 60 lilitan menghasilkan intensitas cahaya yang lebih terang dari 30 lilitan, sedangkan pada kawat dengan 30 lilitan menghasilkan cahaya yang redup dan juga menghasilkan cahaya yang tidak konstan. Selanjutnya, kelebihan alat. Yang pertama, sederhana. Menggunakan rakitan dinamo dan kaset CD bekas membuat alat ini relatif murah dan mudah untuk dibuat karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan biayanya tidak terlalu mahal. Yang kedua, daur ulang. Ini bermaksud menggunakan kaset CD bekas sebagai komponen utama membantu dalam mendaur ulang limbah elektronik sehingga mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, itu portable. Alat ini bisa dibuat dalam ukuran yang relatif kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana dan digunakan di tempat-tempat yang tidak memiliki akses listrik.
Dan yang keempat adalah energi terbarukan. Alat ini menghasilkan listrik melalui penerapan hukum Faraday yang menggunakan gerakan mekanis untuk menghasilkan energi listrik. Ini berarti alat ini menggunakan sumber energi terbarukan, yaitu energi kinetik. Selanjutnya adalah kekurangan pada alat. Yang pertama, efisiensi rendah. Alat ini cenderung memiliki efisiensi yang rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, seperti panel surya atau generator bertenaga bahan bakar, karena konversi energi mekanis ke energi listriknya tidak sepenuhnya efisien. Yang kedua itu keterbatasan daya. Alat ini hanya dapat menghasilkan daya listrik dalam jumlah kecil, terutama karena sumber daya energinya terbatas pada gerakan mekanis yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan. Ketergantungan pada gerakan mekanis, alat ini hanya dapat menghasilkan listrik jika ada gerakan mekanis yang cukup, sehingga ketergantungan pada gerakan ini bisa menjadi kendala, terutama di tempat-tempat dengan aksesibilitas gerakan yang terbatas. Harapan kami ke depannya adalah karena alat yang kami buat masih tergolong sederhana, kami harap ke depannya dapat dibuat dengan versi yang lebih baik lagi dari yang sekarang, dengan inovasi dan kreativitas dalam pembuatan alat.